Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah sama-sama kita memuji Allah serta berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian, berikutnya takzim penghormatan kita bersama kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, juga Bapak dari Kemenak, dan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Biren, juga kepada Bapak dari aparat keamanan, istimewa sekali kepada seluruh para guru-guru kita yang tergabung di dalam PGRI, juga kepada seluruh pelajar-pelajar sekalian yang bauronyo kehadir pada tempat yang mulianyo dalam memperingati hari ulang tahun guru. Alhamdulillah, dengan takdir dan irada Allah Subhanahu wa taala, luntuan bauronyo ka lake untuk mengisi sedikit tausiah dalam rangka memperingati hari ulang tahun guru Kabupaten Biren. Pertama, sama-sama kita terdepa bahwa baik buruknya sebuah umat dan bangsa, maju mundurnya sebuah bangsa sangat tergantung oleh perilaku dan sikap serta pola pikir bangsanya. Semua kemajuan, semua keterpurukan, semua kehancuran dan semua perkembangan hanya pernah lepas dari sikap dan perilaku manusia. Sehingga Allah sendiri dalam Al-Quran berpegang, Zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kehancuran yang ada di laut dan di daratan tidak lepas dari ulah tangan-tangan manusia. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di atas permukaan bumonyo yang menentukan baik atau buruknya permukaan bumi. Releh bumonyo buat manusia, kan buat makhluk lain. Hutan tidak pernah rusak oleh orang utan, tetapi hutan rusak oleh manusia. Malah manusia yang tak kalan biasa mantau hendak doh ujung kaya, hendak tapu abi main lautan piana. Tapi yang pabi hutannya tetap manusia, bukan orang utan, tapi manusia. Begitu hebatnya manusia. Orang hutan tidak punya otak untuk memproduksi atau membuat teknologi yang bisa menghancurkan hutan itu. Kadang manusia-manusia yang hebat takalan jaro ge mulus, tangannya mulus, tangannya tidak kekar, tetapi tanda tangannya bisa menghancurkan hutan. Yang hebat manusia. Maka ingin negeri ini bagus, sebuah bangsa maju, sangat tergantung oleh sikap dan perilaku manusia.
baik dan buruknya manusia, cerdas dan bodohnya manusia sangat tergantung oleh bagaimana pendidikan yang ditangani di kalangan manusia itu sendiri. Lunduan lahir no gini tetero de kaje kurang gini ya, belajarlah jai kula SD no gini, SMP no gini, lanjutkan pendidikan. Tete duduk tubi ulua, jajak ulua, merawah ulua. Pun ke negara tetangga Singapura, Malaysia dengan kegiatan-kegiatan ini. Tetro kedih merasa nak kecewa kenapa saya harus lahir di jenis. Kenapa saya harus lahir di Kabupaten Aceh Utara, Jemaah Aceh Utara. Dia merempak ngengen lain, merasa kalah bersaing. Kalian di Singapura berhadapan dengan yang orang yang selever, yang menteng lajang-lajang. Timoh dalam pikiran, ilung menyukai jinip lahir lebih mbak jih. Kebetulan lahir jinip. Dia dah tu, oh dia tak balap dah ala hobi yang kerot di dalam keruang. Ya pendidikan lah. Sehingga terasa kalau materi itu diajarkan oleh guru yang bagus saya bisa. Kalau materi yang diajarkan oleh guru yang dia sendiri tidak tahu, saya jadi bodoh. Rupanya sangat tergantung oleh bagaimana dididik, bagaimana pendidik. Maka orangnya risih. Pada dekalan persaingan anak didik antar bangsa ke bangsa, maka bahaya sekali bagi sebuah bangsa yang anak didiknya tidak dididik dengan baik. Mereka akan kalah bersaing dengan anak bangsa lain. Urangnya pakiban tak persiapkan anak-anak udayo, puja ke orang yang dipengut oleh orang lain, menjadi bangsa yang direncanakan oleh bangsa lain atau bangsa yang merencanakan masa depannya sendiri. Dalam persaingan global berbahaya. Anak danyo menyuhana didik dengan baik, ia akan dijajah oleh anak orang lain. Dalam penjajahan gaya baru dalam dunia global. Silakan tanyo lahi lam nanggro yang cukup subur. Silakan tanyo lahi lam nanggro yang tropis, yang hana bat nanggrogo. Tapi silakan lahir bat nanggro yang gersang, tetapi mereka akan menguasai negeri yang subur karena pendidikannya. Maka sangat mulia pendidikan. Tanpa memuliakan guru, tanpa memperkuat mereka, tanpa membantu mereka secara memadai, maka mereka menjadi orang yang lemah. Di saat lu tinggal di Timur Tengah, di Arab Saudi, merupakanlah dengan guru-guru yang naik deh. Lu tanya telefon, padip gaji waron guru ini. Ya, gaji guru ini. Hidih ngereal. Mana yang peribereal. Nah yang 7.000 real. Padi kebutuhan ron per bulan. Habis untuk kebutuhan per bulan cuma 1.500 real. 1.500 real kebutuhan ji. Mai deh mangat peng ideh hanatia are yumi. Idayot dia are yum dia gebro huju. Anak kena moneter.
mat nang ta mulia ta je ke guru pakat lebih pek baik dah yo dah pegah bah pekat pakai le. Sehingga gurunya fokus kerja, anak didiknya menjadi tanggung jawabnya. Gagal anak didiknya merasa itu kegagalan dirinya sendiri. Mai tanya pu hansip gaji jauh bebutnya pun tep je, cuman duduk hansip karena inflasi tebe-tebe. Jadi pengen je ke bro dah minta puh tak apa habis mangat ada tak minta 10 huruf sija habis oleh jalan masalah lah yang peng yang niknyan kai dia bak bank mendu kai coy bank mendu kena lebu iran pakai nan jak baik kula yang Mekah jauh belang pakat anak semangat le jai kula pun dah jak panen nak gaji lau kai coy bank pokoknya jajan masalah. Maka oleh karenanya nyo judul uranyo nyo hayutan judul po pergerakan perubahan. Iya memang sebab bangsa berubah atau maju bagaimana pendidikannya. Karena pendidikan adalah alat untuk kemajuan, tapi menyo alatnya rela istilah insya-Allah kemajuan juga rela. Jadi perbaiki alat untuk memperbaiki yang rusak. Lu nyonya long kalat. Anak-anak tanya orang-orang Kita persiapkan ji untuk 10 tahun masa lalu atau untuk 100 tahun silam atau untuk masa depan. Sayyidina Ali nasihat pun pegahli Sayyidina Ali, alimu auladakum li zamanihim la li zamanikum. Ajari anakmu untuk zaman mereka, bukan untuk zamanmu. Persiapkan mereka menjadi orang yang mampu menghadapi persoalan yang akan dihadapi di zamannya. Pergi yang akan dihadapi uke, persiapkan orang. Yang baik tak persiapkan tu zaman tanya beda aja. Dia akan berhadapan dengan persoalan baru. Maka lengkalan tanya orang Islam nak konsep pendidikan tak adopsi sesuai dengan Islam, insya-Allah nangronyo maju. Cuma umat Islam tidak tahu Islam dan tidak mengadopsi gaya pendidikannya sesuai dengan perintah Islam. Yang kehinan tak gairat kerelah tu. Orang Aceh lawiknya le katingai luar nanggro di Eropah. Le di Eropah tinggal. Sebab macam-macam pokoknya kaki dia, kai Norwegia, kai Swedia dia, di nanggro-nanggro yang akan maju di Belanda, di Amerika, dan sering orangnya berinteraksi dengan luar. Kalahi ane ide kajak kula ane ide duduk tanya pakiban ide awak ron di ane ron di kibai ide cerita persih lagi konsep dalam Islam sangat bertanggung jawab di dalam pendidikan, tidak main-main di dunia pendidikan, sangat serius di dunia pendidikan dan sangat mulia. Dan gurunya sangat dimuliakan, sehingga ide wate didik betul-betul menyo dalam Islam
na fardu in na fardu kifayah. Cuma ini hanya ikun fardu in fardu kifayah. Tetapi nilai rumusan diterapkan. Maka uranyo nyotanyo umat Islam. Lunduannya ialah ketosiah pak lunduan. Kan apakah kamu run ilmu yang nak balu? Tanyanya orang Islam. Pastikan gaya yang tanyo didiknya lepas dari rumus Islam. Pertama harus tak pastikan munyo tak ikuti rumus Islam fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Hana orang yang menyesal dididik dan hana saat menyesal jadi pendidik apabila tak ikuti gaya Islam. Baik sampai menoleh jai kula duduk menyesai. Menyesai rugo duduk. Hanya ini menoleh jai kula duduk bahana je ke PNS merasa haju menyesai. Rugo tajak hanja ke PNS. Seakan sikulanya pusti PNS. Munyo target hanya PNS. Nyan perteh lagi urung belah buntut. Le hana kenang. Yang mana? Menyonya tok target. Pasti kecewa. Mampakar roh ke belau, hai nama ji urung belah buntut. Kalau urung kenang nak kan? Kurang anak kenang anak tengok ke? Belau aju ke ya? Kalau urung kenang, yang kenang lero, yang anak kenang lerbero. Karenanya anda kan jangan meresiko. Hana pernah menjadi orang yang mandiri sehingga sudah menyesal. Tapi menyo ikut konsep Islam hana pernah menyesal. Hana pernah rugi. Karena orang Islam apapun yang dilakukan kalau tidak berhasil di dunia, berhasil di akhirat. Kalau tidak ada untung materi, ada untung amal. Maka harus kembali dunia pendidikan kitanya sesuai dengan iman dan sesuai dengan orientasi orang Islam. Maka harus mengacu kepada fardu in dan fardu kifayah. Fardu in dan fardu kifayah. Uranyo na pemikiran mono fikir yang pisah antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Nyolong kurang cocok. Pandum pendidikan agama. Islam pembahagian ilmu farduin yang wajib perno general. Mandum wajib menyuhana berdosa. Ilmu yang general merata. Yang kedua ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah na dua. Nah yang berkaitan dengan ilmu yang berkaitan dengan ibadah dan amal akhirat. Nah ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan hidup umat. Nyan pun lagi kifayah tiji. Ilmu kesehatan. Nyan menyuhansip urang di kalangan umat Islam untuk menangani persoalan kesehatan umat Islam mandum berdosa. Ekonomi yang berkaitan dengan kemaslahatan kebutuhan udip umat. Nyan harusna ilmu yang mampu menangani ekonomi umat supaya umat Islam sejahtera. Hana orang yang selamatkan ekonomi umat.
Hana orang yang pernah orang supaya bisa menyelamatkan kebutuhan udip umat secara umum, maka semuanya akan berdosa. Mandum aspek. Tapi yang berdadapa lagi dia, fardu kifayah itu baru halal diajarkan kepada orang yang sudah selesai fardu ain. Dah ilmu fardu ain pertama berkaitan dengan akidah, yang kedua berkaitan dengan akhlak atau karakter, ilmu akhlak, yang kelima berkaitan dengan ibadah yang wajib. Hana selesai akidah, hana selesai akhlak, tak perno tak pecarang orang hana selesai akhlak berbahaya. Berbahaya. Orang jahat tak pecarang berbahaya. Semakin carang orang jahat, semakin kuat kejahatan. Maka pendidikan yang dalam Islam intiji yang kita cerdaskan adalah orang baik. Yang kita persiapkan menjadi orang-orang kuat adalah orang baik. Nyo inti dari perjuangan Islam dan pendidikan yang dalam Islam. Maka uranyo Aceh regulasi syariat Islam dan uranyo musapat guru-guru yo kau Islam tu uranyo ki sepakat mantang siapapun yang jadi guru pasti beruntung. Siapapun yang jadi guru pasti tidak menyesal. Tapi kembali kepada rumus dan konsep Islam. Lamudip danyo memang butuh gaji, butuh kebutuhan udip. Tetapi ada saatnya kita menyesal tidak memiliki amal. Nah, pada saat ini menyesal semenyesal-menyesalnya karena tidak punya amal. Dosa yang tidak terbayarkan oleh amal kebaikan. Amal yang tidak cukup untuk menyelamatkan diri dari azab kubur dan azab neraka. Kembali kepada konsep Islam, semuanya berubah menjadi nilai amal. Maka di dalam katanya didik mendidik, mandum bena fahla. Yang belajar punya fahla belajar, yang mengajar punya amal fahla mengajar. Nyan hanargo saboh langkah tagrak langkah tak bedah dari rumah necatat menjadi nilai amal. Gaji nanti kadipna ni ji dapat datang malih ya. Nang hana si kali mutulih. Oh dah pegang hansip, ada hansip pidik nanti. Talake tamah lom nyan pitan ti. Oh kaje ti itamah lom mudah yum barang. Duduk hansip si. Kalau harga maka harus kembali kepada konsep Islam yang menjadi nilai amal. Untuk menjadi nilai amal, pertama pastikan aktivitas ajar mengajar itu pertama pastikan itu halal. Nyan pun ya, leboh boleh, leboh hal yang perlu tak pastikan supaya menjadi nilai amal yang akan membantu katanya masa depan abadi. Pastikan halal. Ilmu yang diajarkannya pertama ilmu yang halal.
tahapan yang kita ajarkan tahapan yang halal. Kiban tahapan yang halal, pastikan pertama ilmu dasar yang sesuai dengan Islam bekas selesai. Lulaki ma'a ilmu fardu kifayah haram apabila yang belajar fardu kifayah belum selesai fardu ain. Kan haram fardu kifayah, tetapi karena belum selesai fardu ain. Tuhan golom ituri, akidah golom selesai, tertinggalkan atranyan, terjun langsung ke fardu kifayah, berubah sebuah kewajiban menjadi haram. Berat kan? Mari badan nak berat tu mah. Memang kalau mau ilmu itu sebagai jalan menuju syurga, masa depan kehidupan dunia dan masa depan akhirat, harus ikuti konsep Islam. Yang kedua berkaitan dengan akhlak. Pastikan yang kita didik ilmu fardu kifayah itu mereka yang sudah selesai ilmu akhlaknya. Yang pertama. Yang kedua, lakukan bermacam kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah di dalam aktivitas pendidikan. Hana preh yang wajib tadi. Nyotanyo guru memang kadang-kadang tugas huro padik jam. Hai najam sendiri belajar. Tetapi lakukan sesuatu yang lebih hanya untuk nilai amal. Beruntung sebenarnya. Tanyo nak tempat tak beramal, nak anak didik, hana gaji tan ni kedai. Tetapi tak lakukan sesuatu kebaikan keji untuk masa depan yang lebih baik lillahi ta'ala, nyan akan menambah pahala. Maka perle seperangkat ilmu apa saja yang disunatkan di dalam dunia pendidikan yang perlu ilmu agama, apa yang berpahala walaupun apabila hana tak pubut, hana berdosa di dalam aktivitas dunia pendidikan, nyolong berpahala lo pubut. Satu kata yang lo ucapkan kepada anak mi untuk memperbaiki ji, memperbaiki akhlak ji, walaupun nyankan kewajiban kita hanya untuk mendapatkan pahala lebih, maka menyonyan dan rencana manteng karena pahala. Nyan yang kedua, nyo pegah tingkat-tingkat je mantau. Kemufum tat hana pupu si. Yang penting mufum hana mufum gaje si. Yo kada depu, ada depu yang kampung. Yang baik le hana mufum, hana mufum. Le hana ada depu, hana ada depu. Yang ketiga, pemantang aktivitas yang kita lakukan di dalam dunia pendidikan untuk memperkuat agama dan untuk menyelamatkan agama anak didik dan agama umat. Apa yang mesti kita lakukan yang membuat Islam terselamatkan, agama terselamatkan? Nyo benar rumusan sendiri, na ilmu tersendiri. Nyan pahala yang terempak di akhirat jauh lebih beruntung daripada gaji yang tidak pernah cukup. Pada saat ji beruntung jadi pendidik, watelih meninggal itu alhamdulillah je ke guru. Tetapi syarat leboh halnya benar ilmu betul terapkan
di dalam aktivitas dunia pendidikan. Omong kosong nanggronyo pencarian Islam apabila konsep syariat tidak ada di dunia pendidikan. Oh beraya nanggro pencarian orang hidup sebutan yang bagian pakat peluang lantupun lantupun lomba lari di dalam kegelapan. Sendai hidup udipnya nanggro bersyariat kiban bersyariat mendera dada-dada. Maka nyo ke hal yang perlu. Coba mari sama-sama kita berpikir supaya aktivitas belajar mengajar sebuah perjuangan dan sebuah perjalanan menuju syurga, bukan hanya sekedar gaji kecil yang tidak cukup. Rugoho. Punya lu dah pekat sebenarnya pekat je ke guru nyo dik gaji ron bu mati lah luntim. Punya perlu ke gaji. Nyo hana nilai amal. Maka konsep dalam Islam pendidikan itu ikhlas, tidak melihat gaji, tapi orang yang bantu orang mendidik juga harus ikhlas. Ya, ada benda berahnya pendidik ya berah ikhlas kaya ikhlas nak payah tabib sapu. Ya yang kata salah. Baik-baik minta bantu pita banyak kan berikhlas itu yang mengajak ke amal. Mai punya orang ikhlas nya dah nak tajuk tepuh nak pupu yang pandai ilmu yang mana sempurna mana dalam agama Allah kayu semakin mereka ikhlas semakin harus dibantu sebanyak-banyaknya. Jadi orang sedekah telefon ke orang paling ikhlas yang lebih pala tu ke orang melakit orang pala tu lalu orang yang melakit sedekah dengan orang lebih gasin tapi hanya melakit yang soal pala le fala tajuk kurang hanam lelaki. Orang yang melakainya lebih ni pahala tu ketimbang ngurus hanam lelaki. Padahal santuk kasihan dua. Tiro melaki, tiro hana. Tiro ikhlas ya. Hana garap sapu pak ko. Kada gedi tak gemantu danyo hana garap sapu. Jangan tak sedekah ke ganyan harus lebih le. Nyan ban kira-kira. Maka orangnya mari sama-sama kita fikirkan. Tanyakan tak persoalkan nyo masalah ilmu agama, ilmu umum, ilmu hana dikotomi. Ada nama baik yang haram, nya ilmu agama mandu. Maka yang perlu ada apa? Ilmu dalam Islam, na ilmu fardu ain, na ilmu fardu kifayah, ilmu fardu kifayah, na yang berkaitan dengan ibadah dan amal akhirat. Tetapi juga na yang berkaitan dengan kemaslahatan udip umat. Yang manduwaji menjadi fardu kifayah dan berfahala apabila tip syarat-syarat dilakukan adanya. Mengacu kepada atranya maka menyata pubutnya karena Allah mandum menjadi nilai amal. Ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang berkaitan dengan persoalan anak didik yang akan dihadapi dan persoalan umat yang akan dihadapi. Nyo perlu kifayah hanjit hana dalam Islam. Guyu hindari ilmu-ilmu yang hana bermanfaat. Dah ilmu yang hana bermanfaat, ilmu yang hana berkaitan dengan persoalan yang akan dihadapi. Boh hino-hidonya boh di akhirat. Lu he ima fai hai doh me tanya. Ya. Lu dah pernah he gede ima fai. Duduk hana je ke PNS hai doh me jule. Hana kat pak kanto hana doh ba ju. Nya hangbi. Dalam Islam hangbi pabeh umum bahana perle. Kiban si yang perle-perle. Sampai hangbi didik orang yang hana potensi punya kapasitas untuk dididik nyala Islam hangbi nyo tak uji bangai nyan hana pun tak didik yang pajak yang tinggi-tinggi tak gaji nyan juk cangkoi jujuk parang jak ublang ju gede bergerai jak ju gede ublang bahaya ji hai ulai bangai tak didik ji je ke doktor watai pubat kabur mata buta gop
Pubat kabur karena ke buta. Pubat penyakit hak ke mati ke. Memang terpaksa orang tak didik memang hana kapasitas. Hangga bilam Islam nak melarat kau. Hidup bermanfaat tak si bos sampai ubah beruti. Jadi cuma tok ya. Jadi cuma tok yang mula-ala dan. Ya ini hijau tanya lebih produktif. Baik apa habis umur kena. Ya kan. Upu yang nak ada diri. Yang dalam Islam hangga bila kan. Pu sebab yang bagian yang pubat penyakit hana pulih. Nyo doktor yang ahli penyakit hana pulih, hana gak pubat li. Hana apa habis umur yang pulih-pulih macam pubat. Nyo kan yang hana pulih pubat ni. Sehingga dalam konsep pendidikan Islamnya sangat produktif manusia. Yang bagian pupanyang yang tegau tak yang dia tu bagian ilmu je. Yang kira-kira tak ji gelasan lewat ton. Memang kata apa je ya beboi je mun 2 ton lewat. Nyan duduk pulau lempuh pulau pupu yang na ya sitat S3 ke dia. Hana pulai je kasih S1 mentang S1, S2, S1, SD, S1, S2, SMP. Ya tu je pula capli-capli you gede. Oh ledo punya tak je yang panyo S lem mentang. Kerja. SD, SMP, SMA. Nyan cok cengkoi jauh belang yang mekat, yang kerja you gede. Yang jarang-jarang didik. Nak didik langsung latih. Artinya nak didik otak, nak didik fisik. Punya memang lemah otak, keputak lah didik otak. Yang fisik aja. Lah Islam memang lagi kan. Baik apa habis umur ke dia. Nyoloh nak tertuju tapi minan tertuju beda lu lagi mak. Jadi dia dah cakap dia ya kiban ron panen nolong kayo kaya jauh lampu. Hai nenja S2 juga deh. Watai tak uji zaman ada perlu noleh guru mumang guru. Kiban cara mangat lewat ni pula lampu-lampu je. Kalau buat jehitan lampu habis. Kaya pahar kok. Ya lu kan tertuju malah terpakat pada kan. Sehingga mana tu urang ujak ublang hanali, urang kerja olah lahan hanali, kabeh semikir kedih mendu-mendu. Duda perkata hana ekonomi real. Ekonomi real ada, ekonomi produktif hana. Bukan ni teman. Yang jatah-jatah jak kedih kadi ujak hol lain. Bumber masalah tu. Maka oleh karenanya lurah saat beliau mandum sepakat. Karena lu pegah walaupun nyojih nyoru Islam mandum berapa. Mana ya kalau lu berapa. Mandum sepakat ke depan mari kita robah kalau belum berubah. Bagaimana perjalanan pendidikan yang kita jalani baik sebagai pendidik atau sasaran didik untuk perjalanan masa depan hidup yang lebih baik dan juga perjalanan menuju syurga. Lu rasa itulah yang paling beruntung dan yang perle dan berserius. Cuman serius nyon acara orang nak serius lah. Hai baik serius lu berhabah nak serius ni. Berhabah hal-hal yang serius. Hana kebahagiaan lain selain tanya mampu tak pastikan perjalanan aktivitas pendidikan adalah perjuangan memerangi kebodohan dan menjadi perjalanan ke syurga. Nyo yang tak pastikan apabila hidup siap hidup, apabila mati siap mati, karena gedanya profesinya tidak lepas dari nilai amal. Nyan memang konsep udip urung iman. Oh no memada tosiah daripada lun tuan. Nyo doa kalih gunakan laki maah dia segala kekurangan, semoga ke depan jauh lebih baik. Uronyo tausiah dan peringatan uronyo menjadi ke depan untuk lebih baik.
Rugo terpegat peringatan, tetapi tengok tetap lagi sehat tu. Tetapi alangkah beruntung pertemuan uronyo menjadi awal ke depan yang lebih cerah, lebih hebat, terjadi sebuah perubahan yang menguntungkan siapapun yang terlibat di dalamnya. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi